Haleluya, haleluya, shalom. Apa kabar pagi hari ini? Sebelum kita beraktivitas, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Ya, terus kita mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya sebelum memulaikan sharing atau khotbah ini, saya akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih sebelum kami akan sharing firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap para pemirsa yang sedang menyaksikan. Kami berdoa apa yang kami baca, topik hari ini adalah berbicara tentang ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Karena itu berkati pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat menjadi berhasil. Kami sambut firman ini, haleluya, amin. Hari ini adalah kita membaca satu ayat firman Tuhan yang saya memberikan judul atau tema adalah ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam Amsal 16 ayat 25 berkata bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, sahabat-sahabatku yang setia, kenapa Salomo berkata bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut? Artinya di sini ada dua hal. Kalau kita ada di dunia, kita memilih jalan yang mana? Ada dua jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Kalau jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan, yang kecuran. Yang Salomo berkata bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Maksudnya apa? Kalau kita kembali melihat dalam firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 13 berkata bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi ini jalan yang lebar, banyak orang yang memilih jalan yang lebar. Nah, jalan yang lebar ini menuju kemana? Kepada kebinasaan. Ya. Apa sih jalan yang lebar? Jalan yang lebar ini kan hidup di dunia ikutnya mau kita. Kita nggak ikut maunya Tuhan, aturan Tuhan. Kita nggak mau taat kepada Tuhan. Semau-mau gue, semau-mau saya. Ya, saya mau pergi ke pesta pora, ke diskotik, melakukan seks bebas, dosa narkotika, ya, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Itu jalan yang lebar. Tetapi tahukah sahabat-sahabatku, pada akhir hidupnya engkau tidak mendapat bagian. Justru engkau berfoya-foya di dunia. Engkau melakukan yang dilarang Tuhan. Waktu kita meninggal, waktu kita dipanggil Tuhan, engkau tidak mendapat bagian karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya numpang saja, hanya transit. Jadi karena itu kalau kita memilih jalan yang lebar, maka menuju kepada kehidupan, ya, menuju kepada kebinasaan, yaitu ke api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita memilih jalan yang sempit. Jalan yang sempit ini ayat yang Matius 7 ayat 14 berkata, karena masuklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, jadi jalan yang sempit ini menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita hidup di dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal. Bukan selama-lamanya, kita hanya menumpang saja sementara di dunia. Karena itu kalau kita memilih jalan yang sempit, apa sih jalan yang sempit? Jalan yang sempit ini kita taat melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Kita rajin ke gereja, rajin ke persekutuan, ke ibadah. Ya, apa yang Tuhan perintahkan, jangan melakukan hal-hal yang dosa, itu kita turuti. Maka kita akan dipanggil Tuhan satu kali saat kita mati. Kita meninggal, kita mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Dalam kerajaan Allah atau surga. Haleluya, haleluya. Semoga firman ini memberkati kita semua.